Salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Wih, tahu-tahu dijawab rame-rame. Waalaikumsalam. Untungnya kok kita nggak dengar. Andekan dengar, kita langsung lari. Nah, jadi kalau beliau-beliau itu hidup di dalam kubur, katanya ada yang menanya malaikat Mungkar nakir. Malaikat mung. Mungkar nakir. Malaikat mung. Mungkar nakir. Malaikat mung. Mungkar. Dana. Nakir. Dana. Nakir. Dana. Nakir. Kok namin toh? Dana. Nakir. Dana. Nakir. Malaikat mungkar dana. Nakir. Nah. Nakir. Kir. Nah, ditanya waktu hidup di dunia rajin sholat, rajin ngaji, tanya mana buka, dijawab Allahu Rabbi wa mana biuka, karena sering ikuti majelis taklim, sering ikuti peringatan maulid Nabi Muhammadun Nabiku Nabi Muhammad. Kemudian ditanya wa ma imamuka, apa yang kejadikan imam dalam hidupmu? Jawabannya Al-Quran. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Muslimin wal muslimat. Akhirnya tempatnya adalah kuburnya bagaikan pertamanan surga. Pertamanan surga. Qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Rawahul Muslim. Kuburnya bagaikan pertamanan surga. Alhamdulillah. Tunggu sampai datangnya kiamat. Tapi kalau ditanya malaikat mungkar nakir nggak bisa. Marrabuka, diam saja, karena nggak pernah kenal nama Tuhannya. Ditanya wa mana nabiyuka, siapa nabimu? Diem aja, karena nggak pernah hadir maulidin Nabi, karena nggak pernah baca sholawat. Kemudian ditanya lagi wa ma kiblatuka, diem aja, karena nggak pernah mustakbilah kiblati. Akhirnya malaikat mungkar nakir mencampuk habis-habisan, bahkan bumi ikut menghempitnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Lu kenapa? Karena dihempit bumi dan dibakar api. Itu siapa yang nyanyi itu, Pak, Bu? Ida Laila mana yang nyanyi aku, masuk Ida Laila itu. Ya Allah, Pak, Bu, betul, Bu. Penyanyi dulu tuh syairnya bagus-bagus, Bu, banyak yang jadi nasihat. Itu yang dipopulerkan S. Ahmadi dengan Ida Laila, itu hadis riwayat Muslim. Nah, karena tidak bisa jawab, langsung dihantam, kalau dicambuk habis-habisan oleh malaikat mungkar dan nakir. Tunggu sampai datangnya kiamat, meskipun masih dalam kubur. Menurut Nabi hadis riwayat Muslim, qabrahu raudhatam min hubratin niran. Naudzubillahi min dzalik. Kalau yang rajin ngaji, alhamdulillah. Yang rajin belajar sholat, alhamdulillah. Istiqomah mendirikan sholat, alhamdulillah. Dan amal soleh yang lainnya, kuburnya bagaikan pertamanan surga. Bahkan meskipun dalam kubur Allah menyediakan rizki. Loh, mana ada, Pak, orang meninggal dapat rizki? Iya, katanya. Loh, kenapa ngomong katanya? Katanya ngomong juga belum pernah ke sana. Sekali berangkat Nggak balik. ya nggak balik lagi. Bapak Ibu hamba Allah yang asalkan dia rajin ibadah, beliau di sana meskipun masih dalam kubur dapat rizki. Al-Quran surah nomor 3 Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul adzim. Janganlah kamu kira orang yang gugur di jalan Allah, artinya
waktu hidupnya rajin sholat, memakmurkan majelis taklim, ikut meriahkan peringatan maulid Nabi dan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian suatu saat batas kontrak hidupnya habis, amwata, jangan kau katakan mati menurut Allah, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, beliau-beliau di sana hidup mendapat rizki. Para ahli hadis, ahli tafsir menyatakan yang tahu rizkinya persis itu hanya Allah dan yang bersangkutan. Kalau sudah berangkat sendiri baru tahu rezekinya kayak apa. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, itu yang meskipun dalam kubur didapat kenikmatan disebut naimul qabri, nikmat-nikmat kubur. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahkan dipersilahkan kan naumil urasyain, tidurnya bagaikan tidurnya manten baru, Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran, tatkala dihalau menuju padang maksar dalam keadaan buta, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Al-Quran surah nomor 20, surah Toha. Toha ini nama siapa, nak? Nabi Muhammad. Toha. Nama siapa? Toha nama Nabi Muhammad. Toha adalah nama Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulillah. Udah itu aja. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, orang yang tidak mengindahkan peringatan Al-Quran, tatkala dibangkitkan dari kubur di menuju padang maksar dalam keadaan buta. Al-Quran surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah karena rezeki minum sudah berada di hadapan kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, monggo minum, monggo minum. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang kita bicarakan tadi adalah surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa naksuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, tidak percaya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka Allah akan beri penghidupan yang sempit. Yang dimaksud sempit adalah kuburnya betul-betul sempit. Kemudian wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, begitu dibangkitkan dari kubur dihalau menuju padang maksar dalam keadaan buta. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nah, loh, alangkah tidak enaknya menjadi orang buta. Bukan meremehkan. Loh, apakah pernah mengalami buta? Pernah, meskipun sebentar. Contoh, pas malam-malam lampu padam, pas malam-malam lampu padam, tanpa persiapan, begitu lampu padam mati gelap kadap alias peteng dedek, bukan nonton loh, keranten betul persiapan, gelap kadap alias peteng dedet. Ingat kalau di meja ada korek atau HP yang ada senternya, mata kita dulu terbuka dalam keadaan gelap gulita, tangan kita sambil meraba, mana korek tadi. Sementara menurut Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran dihalau menuju padang maksar dalam keadaan akma,
a'ma, buta. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan buta yang ngadu kepada Allah. Surah Toha ayat 125. Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau himpun kami pada hari ini kok dalam keadaan buta, padahal kami dahulu waktu hidup di dunia adalah seorang yang bisa melihat. Kenapa kok jadi buta ya Allah? Allah menjawabnya, surah Toha ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah sebabnya dahulu kamu waktu hidup di dunia sering kali dengar Al-Quran. Kami perintahkan dalam Al-Quran sholat, tapi kamu nggak pernah menunaikan ibadah sholat. Kami perintahkan dalam Al-Quran puasa Ramadan, kau tidak menunaikan ibadah puasa. Kami perintahkan dalam Al-Quran infak sedekah zakat, kau melupakannya. Jelasnya selama hidupmu kau melupakan Al-Quran. Wa kadzalika yauma tungsa. Hari ini kamu dilupakan. Itulah balasan orang-orang yang melampaui batas, tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asaddu wa abqa. Sedangkan siksa di akhirat adalah lebih kekal dan lebih menyakitkan, kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu hadirin, nah, mumpung masih ada kesempatan, maka terus terang saja, kesalahan kita semua termasuk yang ngomong ini banyak, tapi nggak usah kecil hati. Nah, yang kita peringati Rasulullah SAW itu dapat mandat dari Allah untuk disampaikan ke umat. Dapat mandat bagaimana? Dapat tugas dari Allah untuk menyampaikan ke umat. Al-Quran surah nomor 39 Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Sadaqallahul adzim. Asbabun nuzulnya surah Az-Zumar ayat 53. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menceritakan pada suatu hari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Madinah rame-rame mendatangi Nabi. Sesampainya di hadapan Nabi menyatakan, Muhammad, ajaran yang kamu bawa itu betul. Masya Allah, masih musyrik, masih kafir memperhatikan ajaran Rasulullah, tapi jujur terhadap Rasulullah di hadapan Rasulullah. Tapi Muhammad, kami ini suka judi. Nabi nggak marah. Kami suka mabuk-mabukan Muhammad, Nabi tetap diam. Kami suka zina Muhammad, Nabi pun tetap diam. Kami suka merampok Muhammad, Nabi tetap diam. Muhammad, kami pernah membunuh beberapa orang Muhammad, Rasulullah tetap diam. Diamnya Rasulullah, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Sesampainya malaikat Jibril di hadapan Nabi bacakan surah Az-Zumar ayat 53. Usai dibacakan malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril nyuruh Nabi, kul, katakan Muhammad, kalimatnya kul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sampai berputus asa dari mengharap rahmat Allah, atau jangan sampai putus asa mengharap ampunan Allah. Allah beri kabar lewat Rasulullah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah maha pengampun semua dosa-dosa. Masya Allah, dosa-dosa yang diceritakan orang kafir, orang musyrik di hadapan Nabi, dosa judi kah, dosa mabuk kah,
dosa zina, dosa merampok, dosa bunuh, semua diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa. Untuk itu Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, andaikan kita semua termasuk yang ngomong pernah berbuat dosa-dosa yang baru saya sebutkan, mumpung Allah masih berikan kesehatan sekaligus kemampuan, mari segera sama-sama bertobat mohon ampun dengan baca Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khata. Lagi Pak Bu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal Khataya. Sunnah sekali lagi yang ganjil. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal Khataya. Ya Allah, barokah istighfar yang kami baca dan kami baca tiap hari, semoga dosa kita semuanya termasuk yang ngomong diampuni oleh Allah. Lalu timbul satu pertanyaan, amal apakah yang bisa kita jadikan harapan di hadapan Allah di hari kiamat kelak nanti di akhirat? Nah, karena kita semua termasuk yang ngomong juga nggak tahu, maka Allah sendiri yang memberi kabar. Nah, prosesnya panjang. Panjang bagaimana? Iya, dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfud, atas perintah Allah, Allah menyampaikan perintah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat menyampaikan para tabi'in menyampaikan salafus soleh syuhada wassolihin, salafus soleh syuhada wassolihin, sampaikan para ulama, para kiai, para ustadz. Alhamdulillah sampailah kepada kita makan waktu 1443 tahun. Alhamdulillah. Amal apa yang bisa kita jadikan harapan di hari kiamat di hadapan Allah di akhirat kelak nanti? Al-Quran surah nomor 18, surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Sadaqallahul adzim. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba. Amal yang kekal lagi soleh terus menerus dikerjakan, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, bila perlu tambah sholat sunat qobliyahnya, tambah sholat sunat ba'diyahnya, tambah sholat sunat tahajudnya, tambah sholat sunat witirnya, tambah sholat sunat duha, insya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Menurut Allah khairun inda rabbika sawaba, itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan lebih bisa menjadi harapan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Bapak Ibu ingkang kawula hormati,
dunia bukanlah terminal akhir segala-galanya. Hidup pasti mati. Kita semua termasuk yang ngomong tinggal tunggu giliran. Nggak tahu gilirannya apakah duluan saya atau duluan bapak ibu. Kalau saya sih gampang aja, bapak ibu yang duluan, saya yang belakangan. Ya kalau enggak saya yang belakangan, bapak ibu yang enggak. Kulir roh min amri rabbi. Masalah roh itu urusannya Allah. Nah, mumpung masih Allah beri sehat walafiat, apa yang harus kita laksanakan? Pertama, mari kita segera sama-sama bertobat mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita semua termasuk yang ngomong selama ini banyak sekali kesalahan, kekilafan maupun dosa. Namun barokah istighfar yang kita baca dan barokah istighfar yang kita baca tiap hari, semoga kita semuanya, dosa kita semua termasuk yang ngomong diampuni oleh Allah. Amin. Yang kedua, sisa usia yang masih ada, semoga Allah beri selalu sehat walafiat lahir dan batin. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, semoga Allah pun berikan kemampuan pula untuk bisa meningkatkan amal dan ibadah kita kepadanya. Barokah doa dan ibadah serta tawakal kita semuanya kepada Allah. Andaikan suatu saat kita semua juga termasuk yang ngomong dipanggil menghadap Allah untuk meninggalkan dunia yang fana ini, barokah doa dan ibadah, semoga kita semuanya nantinya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ingkang kawula hormati, nggih santen toyaning klapa cekap semanten atur kawula. Nggih mbok menawi wonten ingkang lepat kula mboten kesupen ugi nyuwun pangapura. Barokah ngapura di antara kita, moga-moga kita sedaya mlebet swarga, dipun tebihaken saking genine neraka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.